Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Nasrul Umam. Ceritanya hari ini saya ke rumah Mbah Sinten asmane? Mbah Marioso. Mbah Marioso. Jadi tadi pagi beliau telepon sama saya, Mas, sapiku minta kawin, lers nggih. Iya. Nah, kemarin dulu sempat saya ibe Mbah nggih. Bulan pinten? Bulan 2 nggih. 2 apa 3? 3 nggih. 3 ternyata ndak jadi, terus gagal, terus kemarin pas hari lebaran ternyata birahi lagi. Kemudian hari ini birahi lagi. Nah, kita tanglet pun manak ping pinten Mbah lembune Mbah, sudah beranak berapa kali Mbah? Sampun ping 3. Sudah 3 kali Mbah nggih. Ping kalih niki ya. 2 kali ini ya, bakal 3 kali bakal nggih. 3 kali ini kalau misalnya jadi nggih. Pedetan pertama jantan apa betina Mbah? Jantan. Jantan Mbah sing nika. Nggih. Nah, sing kedua? Kedua dereng Mas, yang Belum. kedua kali ya. Belum. Oh, berarti kedua kali ini. Kali. Oh, ngaten keliru kedua saya. kali. Saya rawat berarti beranak kedua kali ini nggih. Beranak kedua kali. Nah, sing babonan yang dulu pun disade berarti Sampun. ya. Oh, Sampun oke. ganti. Nggih. Nah, sing iki enggal Mbah nggih. Nggih, enggal niki. Oh, ya. Jadi ceritanya beliau hari ini itu panggil saya itu untuk mengibekan indukannya ini. Nah, kemudian si pedet ini umur pinten sasi Mbah? Saya ngetani Mbah. 5? 8 nggih. 8. 9 bulan nggih. Posisi pedet sekarang sudah 9 bulan. Dulu juga saya pas ini kayaknya kalau nggak salah saya IB limosin dulu. Jantan. Insya Allah ya wis duit 15 wis ono lah ya, duit 15 juta. 9 bulan. Nah, kemudian si sapi ini itu kemarin ceritanya beliau itu bilang agak telat bidahine gitu kan. Agak telat birahinya, pedet ini umur 5 bulan itu atau 4 bulan baru birahi. Kemudian diberikan pakan yang maksimal, terus pemberian mineral. Akhirnya si induk ini mau birahi lagi. Birahi di bulan 3 atau 2 tadi, 3 tadi yang diceritakan sama beliau. Kemudian saya ibekan dan pas hari lebaran kemarin ternyata bulan 4 itu bulan 5 kemarin itu ternyata birahi lagi. Terus kemudian hari ini di tanggal berapa? Tanggal 27 atau 26 ini hari ini bulan 5 2022 tahun 2022 birahi lagi gitu. Kemudian saya IB lagi. Nah, setiap kali indukan berarti pertama kali ya. Saat indukan ini dulu dalam keadaan bunting, itu air susunya selalu istimewa. Ini walaupun indukannya pegon, kalau orang sini pegon ya, kalau di daerah Lampung katanya beda lagi ceritanya. Apa penyebutannya kemarin saya kalau lupa dikasih tahu sama teman. Itu walaupun itu anaknya pegon ini pedetnya super sekali karena sudah jalan 9 bulan. Saya IB limosin dulu. Dia panjang posturnya, tapi ternyata mau tinggi. Biasanya karakteristik sapi limosin itu tidak mau tinggi, tapi ini kebetulan pedet ini mau tinggi. Mungkin menurun dari induknya. Nah, si induknya ini pun juga lumayan tinggi gitu. Nah, ketika sudah selesai saya IB tadi, kemudian beliau tuh cerita kalau ternyata sapinya pincang di kaki depan sebelah kiri gitu, yang sana. Kemudian dilakukan pengecekan melewati sentuhan, dicek seperti biasa yang sudah saya jelaskan dari kemarin atau dari video saya yang lalu-lalu. Itu dengan cara kita ilustrasi yang dekat aja ya, kaki belakang itu dengan di 4 titik. Bagian titik 1 itu paha atas sampai paha bawah sini, itu 1 titik, dipegang, diurut, dipegang-pegang. Kemudian titik kedua adalah lutut ini, titik ketiga mata kaki, titik keempat di bawah sela-sela kuku. Setelah dipegang dan dicek, dilakukan perabaan, ternyata tidak ada yang sakit. Nah, tapi sapi ini pincang. Kemudian karena tidak ketemu posisi mana yang pincang, akhirnya saya tadi inisiatif sapi ini untuk dilepas dan untuk diajak jalan. Saya ajak muter ke sini tadi. Pertama kali kita uterkan dulu. Jadi gini, untuk mengetahui sapi posisi pincang itu lebih tepat dan lebih pastinya itu dengan cara diuter kayak atau diputar. Jadi misal sapi ke arah ke sana, diutar ke sini atau ke sini. Dengan cara muter
di mana titik tumpu yang paling berat itu biasanya di situ posisi sapi pincang atau posisi sapi yang dalam keadaan sakit gitu kan. Nah, kalau udah ketemu titik tumpunya kita kan tahu kan. Nah, seberapa parahnya pincang itu bisa dilihat dari ketika dia jalan. Nah, tadi pas posisi jalan dia itu tidak terlalu pincang, agak jeglek biasa, artinya belum parah. Nah, diajak jalan saya bawa ke sini, muter lagi, tak bawa ke sana lagi. Nah, setelah itu saya lakukan lagi juga pengecekan palpasi atau perabaan. Perabaan juga sama, tidak ada yang sakit, tidak ada yang memar atau peradangan di persendiannya. Persendian yang luar ya, mungkin aja di persendian yang daerah dalam itu mungkin ada yang sakit. Kemudian ini asumsi saya itu sapi ini terjadi hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Dimana ketika indukan ini kekurangan kalsium, nah kita ngobrol sama peternaknya biar tidak mengulangi 2 kali. Nah, jadi ngenten Mbah, tak jak mriku ae Mbah ning arep sapine Mbah. Nah, Posisinya pripun Mas? pun ngeten dak saya. Nah, kurang kalsium. Pun nah ngeten. Jadi gini Mbah, sapine jenengan menurut asumsi saya belum bisa menyimpulkan 100% nggih. Tapi kira-kira 75%-an itu asumsi saya itu ini hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Nah, ciri-ciri sapi kekurangan kalsium itu biasanya pincang, Mbak. Yang pertama. Yang kedua, ketika dilakukan perabaan, kebanyakan nggih, itu tidak ada ditemukan tempat yang sakit. Tapi ketika diajak jalan atau didiamkan, sapi tetap pincang. Nah, itu biasanya gitu. Karena kadang ada peradangan sendi di daerah sendi yang dalam atau di tulang rawan yang dalam. Biasanya seperti itu, ngoten nggih. Nah, apa sih pemicunya, ngoten nggih? Biasanya kan ngoten nggih. Apa sih pemicunya? Pemicunya kalau hipokalsemia itu dibagi 2 tipe, Mbak. Kalau misal sapi betina nggih, keadaan sapi itu bunting, menyusui atau posisi kosongan. Nah, kalau misal dalam keadaan bunting dan menyusui, kita bahas lagi dalam keadaan bunting ya, Mbak. Keadaan bunting berarti hipokalseminya dia itu kekurangan kalsium karena mempersiapkan posisi kebuntingan wayah metenge. Nah, ngaten nggih. Sama mempersiapkan dekne wayah ape ngemii saat dia mau menyusui si pedet bakal nanti kalau lahir. Itu karena produksi kebutuhan hormon oksitosin kalsiumnya itu biasanya itu dari umur 4 bulan sudah mulai naik drastis, Mbak. Nanti kalau dari situ, kebuntingan situ kok mulai sapi kelihatan pincang, itu biasanya memang kekurangan kalsium. Itu biasanya yang pertama. Jadi posisi bunting sama itu posisi bunting. Terus untuk yang kedua, paling tinggi lagi ketika lagi menyusui. Nah, biasanya kalau misal saat bunting atau saat meteng sapi ini tidak pincang, itu biasanya setelah lahiran dia kok pincang posisi menyusui. Nah, itu biasanya tandanya karena kalsiumnya dia kurang. Karena kalsiumnya dipaksa atau dibedah kalsiumnya ada di sumsum tadi untuk dijadikan susu mencukupi kebutuhan si pedet jenengan jalan. Maksud nggih? Nah, akhirnya ketika penyerapan iku si pedet kan kekurangan, Mbah. Si indukan kan memproduksi terus untuk mencukupi si pedet. Nah, ketika mencukupi si pedet tadi itu biasanya itu karena si pedet itu sudah waktunya untuk disapih tapi belum disapih. Nah, kayak contohnya ini, pedet jantan itu sebaiknya umur jantan betina itu sebaiknya umur 6-7 bulan itu sudah disapih. Nah, kalau sistem pemeliharaannya normal, sistem pemeliharaannya ternak biasa, kayak gini kan ternak tradisional biasa nggih. Tapi kalau sistem pemeliharaannya kayak sapi perah beda cerita. Ya, baru lahir langsung disapi. Nah, terus sapi perah gitu, Mbah, baru lahir atau baru lahir setelah 1 minggu biasanya langsung disapi karena memang diambil susune gitu kan. Nah, tapi kalau sapi potong atau peternakan tradisional itu enggak bisa dibuat kayak gitu karena pakannya pun juga tidak sebanyak seperti sapi perah. Nah, ketika sudah mengalami sapi pincang, Mbah, hal pertama yang perlu jenengan lakukan adalah pemberian air hangat, Mbah. Jadi di tempat yang sakit tadi ketika sudah diobati sama petugas nah itu dikasih air hangat, nonton nggih. Terus yang kedua itu bisa diberikan dengan cara itu, Mbah, sing makanan tinggi kalsium, itu contoh seledri itu bisa, Mbah. Yang kedua daun kelor itu bisa.
Banyaknya seberapa? Saakeh-akeh ngoten. Sebanyak-banyake. Nah, yo diminum ke, dipakake mboten napa-napa, Mbah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua atau yang paling gampang itu adalah pemberian mineral. Sebenarnya saya ada produk mineral. Cuma hari ini kebetulan nembe telas, Mbah. Nek memang kula gawean mineral kula sing damelane kula piyambak buatan saya sendiri kok masih ya tetep tak parengke. Cuman sarannya saya untuk sementara dikasih seledri atau daun kelor nggak apa-apa. Terus nanti minta tolong sama putrane untuk diberikan mineral di tempat yang terdekat. Nah, misal kok seandainya luweh marem gini kulo ya pas jalan kepengen pakai produk saya, coba pas jalan-jalan ke arah ke rumah saya mereka nanti mampir gitu. Nanti tak kasih bisa. Tapi untuk bawah hari ini memang lagi kosong. Dalamnya kulo tinggal lah, Mbah, ora tak gowo. Niku teng Pati, Mbah, mereka teng daerah mereka Pati. Desa Tambarjo Runting sing lapangan beran mungkin ngilen gedhi. Nah niku gedhiane kula. Mungkin nak pas wayah ngidul putrane mungkin saged mampir. Tapi nak mboten nggih jajal cedak-cedak kene sik ae tumbas nang kene toko peternakan niku lho. Nah mriki wonten kan dicubi ngoten sik. Nah nggih mineral. Nah, Margaya Jaya. Nah, kata dicubi kuse. Nanti diberikan kalau posisi hipokalsemia ini diberikan 2 kali dosis dari sapi tidak kekurangan kalsium. Misal kalau sapi normalnya takarannya 1 sendok per hari, khusus sapi yang hipokalsemia seperti ini diberikan 2 sendok. Nah, untuk contohnya gitu. Sekali minum sehari sekali. Wonten 2 sendok contohnya iki contoh nggih. 1 kali sehari, sekali ngasih 2 sendok. Terus disapih, dipetat ngoten nggih, Pak. Terus diamati nanti ketika sampai umur sampai seminggu 2 minggu kok masih belum ada perubahan atau 5 hari sampai 10 hari kok belum ada perubahan, lebih baik dikontrol malih. Ngoten nggih. Masalahnya kalau sapi sudah terlanjur pincang itu eman-eman rezekine. Nah, ngoten ya. Oke, gitu aja teman-teman karena ini mau cuma sharing dari Mbah Sinten kalau supaya Mbah Mariasa. Semoga teman-teman yang mengalami keadaan ternaknya di kandang seperti ini bisa buat acuan dan bisa buat pengalaman. Jadi segitu aja. Siap, sami-sami tak nderek salaman Mbah nggih ben ketok esah nggih. Siap. Bae wedok niki. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat dan bersedekah. Sampai jumpa.